Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Akhirnya perjuangan timnas Indonesia U20 usai sudah di Piala Asia U20 tahun 2025 yang diselenggarakan di Cina. Tentu di laga terakhir fase grup, Indonesia bertanding melawan Yaman dengan skor akhir sama kuat tanpa gol alias 0-0. Tentu dengan hasil ini Indonesia pulang dengan membawa 1 poin dan Indonesia berada di peringkat ketiga klasmen akhir grup C di bawah Iran dan Uzbekistan, dan tentu di atas Yaman ya, walaupun sebetulnya poinnya sama bersama Yaman, yaitu 1 poin tetapi unggul selisih gol. Tentu dengan hasil yang didapat oleh timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 kali ini adalah bukan hasil yang kita harapkan, dan tentu juga tidak sesuai dengan apa yang ditargetkan dan tidak mencapai target. Begitupun dari PSSI maupun dari pelatihnya itu sendiri, yaitu Coach Indra Syafri ya. Dan tentu juga ini adalah bukan sesuatu pencapaian yang bisa kita banggakan ya, karena sebelumnya kita sudah berhasil meloloskan hampir semua kelompok umur ke event Piala Asia, dan tentu target kita selanjutnya yaitu ingin meloloskan juga semua kelompok umur ke Piala Dunia, karena memang hampir di semua kelompok umur kita punya kesempatan untuk bisa lolos ke Piala Dunia, entah itu timnas senior, timnas U20, begitupun juga timnas U16 gitu ya, U17. Tetapi saat ini satu peluang sudah gugur, yaitu timnas U20, karena memang tidak berhasil lolos dari fase grup atau lolos ke babak 8 besar, yang memang jika ingin lolos ke Piala Dunia itu harus lolos hingga minimal sampai ke semifinal. Ya, walaupun seperti itu tetapi kita tetap apresiasi, tetapi ya saya mewakili sebagai fans dari timnas Indonesia tentunya menuntut PSSI untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap bagaimana performa dari timnas U20 di Piala Asia U20 kali ini, dan tentu dengan apa yang sudah difasilitasi oleh federasi melalui TC yang sangat panjang, lalu juga TC dengan berpindah-pindah tempat mulai dari Eropa di Como, dengan tentu PSSI berkoordinasi dengan Como ya, dengan salah satu klub di Serie A untuk membantu memfasilitasi timnas U20 untuk CC, lalu juga TC di Jepang, lalu juga mengikuti mini turnamen di Korea, lalu juga kembali lagi TC di Indonesia dan mengikuti turnamen mini lagi di Indonesia hingga akhirnya menuju Piala Asia. Tetapi ya dengan segitu lamanya dan segitu banyaknya agenda training center yang dilakukan oleh timnas U20 ini, tetapi ya tidak sesuai dengan hasil yang didapat saat ini gitu. Tentu ini benar-benar perlu evaluasi besar-besaran ya, karena tentu ketika suatu timnas itu melakukan TC yang sangat panjang, ya tidak begitu efektif juga ya. Sebetulnya ini sudah dibuktikan ketika saat itu di eranya Evan Dimas ya, yang bisa dibilang dalam tanda kutip para pemain ini menjadi acara sirkus keliling TC Nusantara. Itu benar-benar hasilnya ketika di Piala Asia U19 kala itu ya jeblok juga sama gitu. Nah itu harusnya menjadi pembelajaran juga bagi federasi bahwa ternyata TC panjang itu juga tidak menjamin untuk keberhasilan suatu timnas di event yang sebenarnya. Ya seharusnya kita berkaca kepada timnas senior juga, walaupun para pemain berkumpul hanya
ya kurang lebih sekitar di bawah 1 minggu gitu. Tetapi mereka fokus di klubnya masing-masing, lalu dikumpulkan oleh pelatih, disatukan filosofinya, dan tentu pelatih bisa menguasai ruang ganti, bisa memanage di dalam tim itu, dan akhirnya ketika semua para pemain sudah satu koordinasi lewat pelatih itu, ya tentu pelatih lebih mudah untuk pelatih lebih mudah untuk nanti memberikan instruksi dan strategi apa yang akan diterapkan, rencana permainan seperti apa yang akan diterapkan ketika menghadapi lawan-lawannya, seperti itu. Nah, itu tentu hal-hal yang harus diperbaiki oleh PSSI, ya pastinya kompetisi usia muda, ya, yang saat ini memang masih belum bisa dikatakan cukup baik, karena memang kompetisi usia muda kita ya hanya tergantung kepada EPA, dan EPA pun sudah, mungkin beberapa dari teman-teman sudah ada yang tahu juga bahwa EPA juga tidak full kompetisi satu musim penuh, hanya beberapa kali pertandingan. Jadi kita mesti belajarlah dari negara-negara lain seperti Australia, Jepang, Korea, ya, terutama Jepang, yang mereka benar-benar di kompetisi usia mudanya benar-benar sangat tertata, bahkan sampai ke regional di sekolah-sekolahnya, dari tingkat universitas, SMA hingga SMP, mereka benar-benar sudah ada kompetisinya. Nah, itu kita harus belajar dari Jepang untuk bisa ya nanti kita supaya tidak bingung lagi pelatih untuk mencari ketika ada turnamen-turnamen di kelompok umur ini itu. Jadi seperti itu. Harapannya tentunya PSSI segera melakukan evaluasi secara besar-besaran, ya. Untuk pertandingan melawan Yaman tadi, ya tentu teman-teman bisa menilai sendiri seperti apa permainannya, ya. Saya juga tidak akan membahas, tetapi ya secara keseluruhan ya ini bukan penampilan yang kita harapkan pastinya, ya. Kita dibantai oleh Iran 3-0, lalu kita di pertandingan kedua juga kalah dari Uzbekistan 3-1, dan di pertandingan terakhir kita tidak bisa memenangkan pertandingan dan hanya bisa berbagi angka melawan Yaman. Nah, tentu ini juga tidak lepas ketika kita bertemu dengan Yaman di babak kualifikasi Piala Asia di pertandingan terakhir juga. Kala itu kita bermain imbang 1-1, dan tentu di pertandingan ini juga tidak lebih baik dari pertandingan yang waktu itu di kualifikasi, seperti itu. Dan justru saya apresiasi kepada para pemain Yaman, ya, yang mereka benar-benar daya juang mereka hingga sampai menit akhir mereka terus benar-benar menekan dari lini pertahanan Indonesia, benar-benar kelabakan lini pertahanan Indonesia diserang bertubi-tubi oleh para pemain Yaman. Dan ya bisa kita lihat Yaman itu benar-benar sangat cair permainannya, apalagi mereka didukung dengan skillful dari para pemainnya gitu. Tapi untung saja penjaga gawang kita di malam hari ini benar-benar sangat luar biasa, ya. Beberapa kali melakukan save dan membantu timnas Indonesia clean sheet, ya, walaupun tidak bisa memenangkan pertandingan itu, ya. Jadi ya kita harap PSSI segera melakukan evaluasi besar-besaran, dan tentu juga harapannya kepada fans, ya pastinya kita kesal, kita kecewa, tetapi ya sekali lagi kita jangan menghujat, tetapi kita memberikan kritik tentu dengan bahasa yang baik dan benar, seperti itu. Jangan sampai menghujat pemain, itu pun juga pelatih. Ya kita boleh kecewa, kita boleh kesal, tetapi sekali lagi kita memberikan kritik yang membangun dan juga dengan bahasa yang baik dan benar, seperti itu, ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.